Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita matematika Martin 3 ini. Turunan fungsi trigonometri part 2 ya. Kita akan bahas lagi 5 soal. Nanti nomor 11 sampai 19 ya. Jadi soalnya diambil dari buku jilid 3 ini ya, di halaman 183 sampai 190. Nah, ini ada soal seperti ini. Jadi kalau kita lihat nomor 11, jika turunan dari E pangkat Ft adalah F aksen T kali E Ft. Ya. Jadi E pangkat Ft. Maka turunan kedua ya, yang ditanyakan turunan kedua ini. Turunan kedua dari Ft E pangkat min T ya. Ini perhatikan, ini E pangkat min T bukan E pangkat T. Kali cos T adalah yang mana? Nah, pertama pemahaman turunan kedua. Jadi kalau Anda punya fungsi T ini, ya jadi jangan dilihat dulu ini. Kalau Anda punya fungsi T, maka turunan pertamanya itu kita sebut F aksen T. Notasi lainnya adalah dF per dt. Nah, kalau turunan pertama ini kita turunkan lagi, itu kita sebut turunan kedua. Nah, inilah yang ditanyakan di sini. Notasi lainnya adalah d kuadrat f per dt kuadrat. Nah, contoh dari aplikasi turunan ke satu turun ke dua itu pada fungsi fisika ya. Ini fungsi posisi kan. RT itu fungsi posisi. Sebut aja dalam 2 dimensi ya, gerak parabola misalnya. Kalau ini kita turunkan, turunan pertamanya ini. Turunan pertamanya ini atau notasi lainnya dr per dt itu adalah kecepatan ya, fungsi kecepatan. Nah, kalau kecepatan ini kita turunkan lagi, itu yang disebut dengan turunan kedua t ya, atau sama dengan turunan pertama dari kecepatan. Inilah yang disebut dengan percepatan ya. Ya, jadi percepatan itu adalah turunan kedua dari fungsi posisi. Nah, kita di sini ditanya turunan kedua. Jadi caranya adalah kita cari dulu turunan pertamanya. Kalau turunan pertamanya sudah ketemu, baru kita cari turunan keduanya. Nah, sekarang soalnya adalah Ft sama dengan E min T cos T. Ini Ft sama dengan E min T cos T. Nah, ini soalnya. Ya, nah, sebelum kita ke soal ini, kita aplikasikan dulu rumusnya ya. Kalau E pangkat Ft, turunannya adalah F aksen T kali E Ft. Misalnya, pangkat ini E pangkat T. Bagaimana kalau E pangkat T? Ya. Maka turunan dari E pangkat T tetap E pangkat T. Ya, tetap E pangkat T. Tapi dikali dengan turunan T. Nah, turunan T itu 1. Jadi, turunan dari E pangkat T, ya E pangkat T juga. Gitu. Ya. Jadi, tidak berubah. Bagaimana kalau E pangkat min T? Ya. Misalnya Y ya, kita bikin aja. Y itu E pangkat min T. Bagaimana turunan pertamanya? Ya, sesuai dengan rumus ini tetap ya E pangkat Ft nggak berubah. Jadi ini tetap E pangkat min T. Cuma harus dikali dengan turunan pangkat ini karena ini merupakan fungsi. Turunan dari min T adalah min 1. Nah, jadi Y aksennya sama dengan min E min T. Nah, ini ya, karena kita di sini fungsinya E pangkat min T kan. Oke, sekarang kita Ft-nya adalah E pangkat min T kali cos T. Nah, seperti kemarin, ini adalah turunan fungsi perkalian ya. Ini adalah turunan fungsi perkalian. Kalau Anda lihat kemarin, ini ya. Ini perkalian Y sama dengan U kali V. Ya, ada 2 fungsi. Ini sebagai U, ini sebagai V. Maka turunannya adalah gantian ya. Kemarin sudah ya. Jadi F aksen T ini nanti turunan pertamanya akan sama dengan U aksen V tidak diturunkan. Kemudian U tidak diturunkan, V-nya yang diturunkan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian kita akan cari dulu ya turunannya masing-masing. U aksennya berapa? V aksennya berapa? U E min T. U E min T. Dari sini U aksennya adalah, nah sudah kita kerjakan di atas nih. Kalau E min T,
turunannya adalah min E min T. Jadi ini turunannya min E min T. Kemudian V sama dengan cos T. Turunan dari cos T adalah min sin T. Nah, sekarang ini kita masukkan ke sini. Maka kita dapatkan F aksen T itu akan sama dengan U aksen ya min E min T kali V cos T ditambah U E min T kali V aksen ini min sin T. Nah, di sini kita ada min E min T ya, min E min T. Di sini juga kalau kita lihat ada min E min T. Sama, kita keluarkan aja ya. Jadi F aksen T itu sama dengan min E min T. Ini sisa cos T, ini sisa sin T. Cos T tambah sin T. Ini adalah turunan pertamanya. Ya. Sekarang kita mau cari turunan keduanya. Berarti ada dua fungsi lagi perkalian. Ini U-nya, ini V-nya. Nah, gitu kan. Maka nanti dia akan jadi sama dengan ini. U aksen V, U V aksen. Cuman sekarang U-nya ini sama dengan min E min T. Min E min T. Maka U aksennya sama dengan ya. Min tidak diturunkan ya. Nah, turunan dari E pangkat min T sudah tadi. Ini ya, turunan E pangkat min T itu yang ini. Ya, turunan dari E pangkat min T ini. Saya nggak akan ulangi ya. Jadi saya tulis lagi. Ini dikurung. Min E min T. Inilah U aksen itu. Ya, kalau Anda hitung ini berapa ini? Min kali min plus ya. Jadi ini E pangkat min T. Ya, ini U aksen. Sekarang V-nya. V-nya adalah cos T tambah sin T. Ya, turunan fungsi dasar ya. Anda sudah tahu, turunan dari cos adalah min sin, plus turunan dari sin adalah cos. Ya, kalau sudah kita dapat, kita masukkan lagi ke sini. Ya, untuk mendapatkan turunan kedua ya. Jadi udah jawaban akhir, karena yang ditanyakan turunan pertama. Ya, jadi sekarang kita hitung ya. Jadi turunan kedua dari T sama dengan U aksen V, U aksen itu ini, E min T, kali V, V-nya ini, cos T tambah sin T, ditambah U kali V aksen, U-nya ini, min E min T, min E min T, ya. Kali V aksen. V aksennya ini. Min C sin T tambah cos T. Ya. Min sin T tambah cos T. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau kita hitung, tinggal lihat jawabnya aja. Kita tinggal lihat jawabnya. Ya. E min T. Ya, kalau kita kalikan gini ya. Ini kan kita kalikan aja ya. Ini E pangkat min T cos T. Ya. Ini kalau Anda kalikan apa? Ya, ini kalau Anda kalikan kan E min T cos T. Ini kalau dikalikan dengan ini min E min T cos T. Nah, kalau dijumlahkan persis sama ya. Yang satu plus, yang satu min. Kalau dijumlahkan ya hilang jadi 0. Jadi ini hilang dengan ini. Ya. Seperti itu. Dengan demikian kita tinggal yang ini saja kita urus. Kita tinggal ngurus yang ini saja. Nah, sama ini. Karena nggak hilang ini. Jadi kalau Anda hitung berapa ini? E min T kali sin T. Jadi sama dengan E min T sin T. Ya. Ini min kali min plus. Plus E min T sin T. Ya, bilangan yang sama maka 2 kali. 2 E min T sin T. Nah, ini jawabannya.
Ya. Ya, oh, dia jawabannya seperti ini ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi jawaban dia persis seperti ini tadi ya. Ini sama kan ini? Min kali min plus ya toh 2 sin T E min T. Ya, persis. Jadi jawabannya C. Sekarang kita ke nomor 13. Jika D per dx dari E pangkat X sama dengan E pangkat X, ya jelas, perhatikan ya. Kalau E pangkat X turunannya E pangkat X. Dan D per dx E pangkat fungsi X sama dengan F aksen X E fx, ini soal yang lain ya. Ini diberikan karena kita tidak belajar. Ya, tapi kita disuruh menganalisis dari sini turunan dari fungsi eksponen. Maka yang ditanya adalah turunan dari ini. Ya. Jadi kita kasih nama aja, ya. Kita kasih nama ini dengan GX misalnya ya. Kita kasih nama aja GX ini. Gitu. Atau Y juga nggak apa-apa ya. Y aja. Ya, Y. Ini Y-nya. E pangkat akar 1 min X kuadrat tangen X. Nah. Terus yang ditanya D per dx, yang ditanya Y aksennya berapa? Ya kan? Turunan pertama, apakah ini? Oke. Ya. Jadi kita akan cari turunannya satu-satu ya. Kan Anda sudah tahu ini turunan perkalian kan? Ini adalah U-nya. Ini adalah V-nya. Ya. Ya. Ya, dan Anda sudah tahu ini nanti akan menghasilkan U aksen V ditambah U V aksen. Ya, jadi nanti ya aksennya ini akan sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Ya toh? Ini. Jadi karena itu kita hitung satu-satu. Kita hitung dulu U aksen. Ya, dari U. U-nya sama dengan ini. Ya. E pangkat akar 1 min X kuadrat. Nah, kalau nurunin akar ini susah. Ya, kita jadikan E pangkat 1 min X kuadrat pangkat setengah. Nah, begini ya. Nah, Anda perhatikan ya, ini kan ada rumus E pangkat fx ya. Ini. Jadi fx-nya itu ini. Ini fx-nya itu kan. Ya. Maka nanti kan F aksen X kali E pangkat Fx ya. Jadi saya tulis turunan dari U aksen ini nanti adalah F aksen X ya. F aksen X itu ini. Ini diturunkan. F aksen X kali E pangkat Fx. Kali ini tetap ya. Ini utuh. E pangkat Fx. E pangkat akar 1 min X kuadrat. Nah. Ya kan ini E pangkat 1 min X kuadrat ya. Oke. Jadi tugas kita adalah mencari F aksen ini. Nah, kita carinya dari sini kan. Ini. Fx-nya sama dengan 1 min X kuadrat pangkat setengah. Nah, maka F aksen X-nya berapa? Nah, perhatikan. Ini fungsi juga ini. Ini fungsi ini. Ya, itu yang kemarin kita lihat ya. Ini. Kalau ini U fungsi dipangkatkan N, N-nya itu ini. Ini N-nya. Maka turunannya adalah pangkat turun, pangkat kurang 1, tapi harus dikalikan lagi dengan turunan U. Ya, jadi seperti itu. Jadi pangkat turun setengah, ya, atau di sini aja biar nggak ini, kita agak di bawah ya. F aksen X-nya sama dengan pangkat turun ya, setengah, pangkat kurang 1. 1 min X kuadrat. Ya. Setengah dikurangi 1. Min setengah. Kali turunan dari ini. Karena yang kita pangkatkan ini fungsi. U itu. Turunan dari 1, 0. Turunan dari min X kuadrat, min 2X. Min 2X. Ya. Anda sudah tahu ini kan pangkat turun, pangkat kurang 1. Kalau turunan dari 1, 0. Oke. Jadi inilah F aksen X-nya. Ya. Oke, jadi kalau kita masukkan, maka U aksen sama dengan F aksen X, ini F aksen X-nya ini. Nah, setengah dengan 2 bisa hilang.
Jadi min X. Nah, ini dibalikin lagi nih. Pangkat min ini kan artinya dia di bawah penyebut ya, pecahan. Setengah itu akar. Jadi ini balik lagi. Akar 1 min X kuadrat. Nah, inilah U aksennya itu. Ya, ini U aksennya. Min X per, ini karena per itu karena ini pangkatnya min, di bawah ke bawah kan. Setengah itu akar. Nah, U aksen dapat ya, udah ya. Tinggal sekarang cari V aksen. V-nya berapa? Kalau V-nya gampang ya. V-nya itu ini. Tangen X kan? Gampang. Turunan dari tangen itu sekant kuadrat X. Kemarin sudah nih. Ya, yang ini. Turunan dari tangen adalah sekant kuadrat X. Sekant kuadrat X. Makanya kalau Anda lihat di jawaban ada sekant kuadrat X kan. Oke, sudah. Jadi dengan demikian sekarang kita tinggal menggunakan rumus ini. Yang masukin ke sini. Jadi Y aksen itu yang ditanya sama dengan U aksen kali V. U aksen itu ini. Ya. Min X per akar 1 min X kuadrat. Kali V. V-nya ini. Tangen X. Ya. Plus UV aksen. U-nya itu ini. Ah, ini U-nya. Ini U-nya. Ya, U. E pangkat akar 1 min X kuadrat. Kali V aksen. V aksen itu ini. Ya, ini barusan. Sekant kuadrat X per akar 1 min X kuadrat. Nah, ini turunannya. Tinggal disesuaikan dengan jawaban aja. Ya, ini kalau Anda lihat dikeluarkan. Ini Y aksen apa? U aksen V. U aksennya ini. Oh, masih kurang ya ini. Ini belum kita salin. Ini kan baru ini. Ini kan baru F aksen ini. Jadi ini masih kurang ini. Kali ini. E pangkat akar 1 min X kuadrat. Kita kelupaan ininya. Yang kita kerjakan itu kan baru ini. Ini tuh ini. Kita kerjakan di sebelah kanan sini kan tadi. Kita lupa E pangkatnya. Ya. Jadi ini masih ada U aksen V ya. Jadi oke, kita jadinya jawabannya bukan ini. Ya. Di sini kurang ini ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Jadi E aksen sama dengan U aksen. U aksen itu ini. Ini Anda lupa ini. Ini lupa ini. Ini kan ada nih. Min X per akar 1 min X kuadrat. Pelan-pelan ya. E pangkat akar 1 min X kuadrat. Itu aksen ya. Kali V. V-nya ini. Ya, V-nya itu ini. Ini V-nya. Tangen X. Plus, ya kita tulis aja di bawah sini ya. Plus U kali V aksen. U kali V aksen. U-nya itu ini. E pangkat akar 1 min X kuadrat. Ya, U-nya. Ya, kali V aksen. V aksennya ini. Ya, sekant kuadrat X. Ya, itu jawabnya. Ya. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini dikeluarkan. Ini dikeluarkan ini. Ya, dikeluarkan tuh. Ya, kita keluarkan. Jadi Y aksen sama dengan E pangkat akar 1 min X kuadrat. Nah, terus ini ditulis sekant kuadrat dulu. Ini sekant kuadrat X. Ya, karena ini sudah keluar, ini sisa sekant kuadrat X. Semuanya betul ya. Berarti tergantung daripada ini. Ini sisanya min. Ya, ini lihat ya. Min. X kali tangen X. X kali tangen X. Per. Nah, kalau multiple choice cukup kita cari min X tangen X. Ini plus. Salah ya. Ini salahnya di sini. Ini min. Betul. Ini min. Tapi nggak ada X-nya. Nggak ada X-nya tuh. Kan harus ada X. Jadi jawabannya B.
Sekarang nomor 15, persamaan parameter sebuah kurva adalah, jadi X fungsi theta. Jadi kalau Anda lihat ini, X itu fungsi theta. Ya. Y juga fungsi theta. Ya, supaya tidak sama kita pakai G. Ya. Jadi di sini theta itu parameter. Ya. Kenapa? Karena dia terdapat di fungsi yang pertama dan juga terdapat di fungsi kedua. Jadi ini penghubungnya. Ya. Turunan terhadap X atau dy per dx. Jadi kita ditanyanya dy per dx. Berapa? Nah, kalau fungsi parameter itu bisa dibuat seperti ini. Ya. Ini, misalnya Y adalah Ft. Di sini theta. Jadi saya buat umum aja. Biasanya gerak parabola ya. Koordinat vertikalnya fungsi T, koordinat horizontalnya juga fungsi T. Gerak parabola kan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ditanya dy per dx? Maka kita bisa bikin dy per dx itu sebagai dy per dt kali dt per dx. Jadi ini seakan-akan hanya bantuan saja. Ya. Jadi kalau di sini pakai theta tentu. Jadi dy per dx bisa kita misalkan dy per d theta kali d theta per. Jadi ini seakan-akan hanya bantuan parameter ini. D theta per dx. Ya, sehingga kalau ini nggak ada kan sama aja dy per dx. Ya. Nah, kemudian di sini karena yang diketahui adalah x fungsi theta, maka ini bisa lagi saya tulis seperti ini. Ini saya tulis dy per d theta. Nah, ini kan bisa saya tulis dx per d theta. Sama kan? Kalau ini dibuat pecahan kan dx-nya di atas. Seperti ini. Jadi tinggal turunkan y terhadap parameter, turunkan x terhadap parameter. Maka selesai soalnya. Ya, dapatlah dy per dx yang ditanya. Ya, dapatlah dy per dx yang ditanya. Ini kan? Oke, jadi kalau gitu saya turunkan dy per dt, theta. Sekarang Anda lihat x-nya. Ya. X-nya sama dengan ini. Cos 4 theta tambah 2 cos 2 theta. Ya. Ini penjumlahan, jadi tinggal diturunkan aja. Dx per d theta. Ya. Turunkan cos 4 theta. Turunan dari cos adalah min sin. Tapi yang kita turunkan ini 4 theta, bukan theta. Maka kita harus kali lagi turunan dari 4 theta, yaitu 4. Ya. Ini yang pertama. Plus 2 kali turunan dari cos 2 theta. Turunan dari cos min sin. Tapi yang kita turunkan ini 2 theta, bukan theta tapi 2 theta. Turunan dari 2 theta 2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita hitung, ya ini adalah min 4, ini min 4. Jadi min 4-nya bisa keluar ini. Ini sin 4 theta ditambah sin 2 theta. Ini adalah dx per dt ya. Selesai. Sekarang ini dy per d theta. Dy per d theta sekarang. Oke. Dy per d theta. Ya, y-nya sudah tahu. Y-nya itu ini. Sin 4 theta dikurang 2 sin 2 theta. Nah. Kita turunkan ini. Turun dari sin cos. Tapi yang kita turunkan 4 theta. Jadi harus dikali lagi dengan turunannya 4. Min 2, kita turunkan sin 2 theta. Turunan dari sin cos. Tapi yang kita turunkan 2 theta. Jadi kali turunan dari ini lagi. Nah, begini kan. Jadi ini akan sama dengan 4 kita keluarkan. Ini adalah cos 4 theta dikurang cos 2 theta. Nah, jadi sekarang kita udah dapat ini. Kita masukkan ke bintang. Jadi dari bintang kita dapat dy per dx itu sama dengan dy per d theta. Dy per d theta itu ini. Ya. 4 kali cos 4 theta min cos 2 theta. Dibagi dx per dt. Dx per dt itu ini. Min 4 sin 4 theta
Ini plus sin 2 theta. Nah, tinggal dilihat jawabannya sekarang. Oke, 4 dengan min 4 hilang. Nah, jawabannya masih berbentuk pecahan. Tetapi di sini nggak ada pecahan. Berarti ini harus pakai rumus trigonometri untuk menghilangkan ini. Ada yang bisa dicoret. Dan Anda sudah tahu cos min cos. Cos min cos itu Anda sudah tahu kan? Dia akan sama dengan apa? Cos min cos min 2SS. Min 2SS. Ya. Ini setengah jumlah. Ini setengah selisih. Gitu ya. Cos min cos ini. Ya, jadi ini kan 4 theta dengan 2 theta ya. Setengah jumlah itu artinya setengah dijumlahkan sudutnya ya. 4 theta tambah 2 theta. 4 theta tambah 2 theta. Jadi ini 3 theta. Jadi setengah jumlah itu 3 theta. Setengah selisih ya selisih 4 theta dikurang 2 theta. Ini 2 theta dibagi 2 theta. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau cos min cos itu min 2SS ya, min 2SS. Kalau ini S plus S. Kalau S plus S itu adalah 2SC. Nah, 2SC. Sin jumlah cos selisih. Ya. Sehingga kalau kita hitung ya, jadi ini kita sebut aja bintang 2 ya. Kita ke bintang 2. Maka dy per dx akan sama dengan cos min cos tadi ini. Cos min cos. Ya, min 2SS. Ya, min 2S. S ini setengah jumlah kali S setengah selisih. Oke kan? Gitu. Per yang bawah sin plus sin. Sin plus sin itu 2 sin cos. 2 sin jumlah setengah jumlah cos setengah selisih. Ya. Nah, setengah jumlahnya itu 3 theta. Jadi ini bisa kita isi 3 theta. 3 theta. 3 theta. Setengah selisihnya theta. Ini theta. Nah, kalau Anda lihat, ini bisa dicoret. 2 hilang, 2 hilang. Ini dicoret. Nah, sehingga di pembilang sisa. Ya, sehingga di pembilang sisa min sin theta. Ya. Per di penyebut sisa cos theta. Nah, ini kita ada satu salah. Salah kita ini kan ada min ini di sini. Ini masih ada min kan? Jadi sebetulnya di sini tuh ada min. Nah, ya. Minnya belum. Ini kita ini. Makanya jawaban kita kan tangen. Nggak ada min tangen, nggak ada, yang ada tangen. Jadi jawabnya adalah C. Ya, jadi ini kita tadi lupa nih ada min nih. Nah, ini min. Min bagi min plus, ya toh? Min bagi min plus. Sin bagi cos tangen. Ya, jadi jawabnya tangen. Jadi d per dx itu adalah tangen. Jadi jawabannya C. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini turunan parameter ya. Turunan parameter. Jadi kalau turunan parameter itu fungsinya ada 3 ya. Makanya kalau Anda lihat ini dy per dx dijadikan dy per dt kali d theta per x, akhirnya kita dapat bentuk ini. Ya, di mana kita turunkan y terhadap fungsi theta, kita turunkan x terhadap fungsi theta, ya. Oke. Kita terus ke nomor 17. Variabel y dalam sentimeter, jadi y ini dalam sentimeter, dan x dalam radian. Dihubungkan oleh persamaan ini, di mana x-nya antara 0 sampai pi per 2. Ya. Kemudian, jika x bertambah 0,6 radian per detik, jadi Anda lihat, radian itu satuan dari x kan? Per detik, berarti radian per detik. Berarti ini sebetulnya adalah dx per dt itu, ya. Laju itu. Ya, dx per dt itu.
0,6 radian per detik. Dari sini aja Anda lihat kan, ini satuannya radian, ini satuannya detik. Ya. Jadi ini sebetulnya disebutnya laju. Ya, ini sebetulnya laju. Nah, cuma di sini lajunya konstan ya. Lajunya konstan. Ini konstan. Bukan fungsi. Maka laju perubahan Y, nah ditanya laju perubahan Y kan, terhadap waktu. Ketika X-nya bernilai pi per 3. Berapa ini? Ya, ini artinya laju ini fungsi X. Makanya X-nya dimasukkan ya. Jadi di sini d per dt ini dalam fungsi X ya. Laju dalam fungsi X. Ya, gitu. Nah, d per dt. Makanya di sini ada Y kan. Kalau Anda lihat di sini diketahui Y sama dengan 4 cos pangkat 3, saya tulis cos X min pi per 6 ya. Pangkat 3 ya. Gini aja. Biar gampang nanti. Pangkat 3. Ini kan Y fungsi X ini. Y fungsi X. Ya. Sedangkan yang diinginkan dy per dt. Nah, Anda sudah tahu kan? dy per dt, fungsi parameter lagi kan? Itu bisa saya tulis dy per dt kali dt per dx. Ya, jadi seakan-akan ini nggak ada. Ya, sama dengan tadi. Ya, sama dengan tadi. Ya, sama dengan tadi. Nah, kalau dt-nya saya hapuskan jadi dy per dx ini. Gitu? Sorry. Oh, dt salah. dx-nya ini dx. Ini dx. Ini tetap dt. Ini kan dy per dt. Jadi ini dy per dt. dx-nya kita munculkan di sini, ya. Ya, jadi dy per dx. Nah, dy per dx bisa kita dapat dari sini kan. Ya toh? Sementara dx per dt diketahui. Nih, diketahui nih, 0,6. Ini sudah diketahui nih. Ya, ini diketahui. Jadi kita tinggal hitung dy per dx. Kita hitung, nanti kita hitung ya, dari sini, dari fungsi ini, dy per dx, ya. Kemudian dx per dt udah diketahui nih, 0,6. Iya. Dengan demikian dy per dt ketemu dalam x, Nanti x-nya kita ganti pi per 3. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita cari dy per dx. Ya, saya tulis lagi supaya enak, y-nya ini. Ya, 4 cos X min pi per 6 pangkat 3. Maka dy per dx sama dengan ini kan. Nah, ini 4 tetap. Ini U kan? U ini. Pangkat turun. Ya, pangkat turun. Pangkat kurang 1. Jadi ini pangkatnya kurang 1. Cos X min pi per 6. Pangkatnya kurang 1, 2 ya. Cuman hati-hati. Ini fungsi lagi nih. Fungsinya berantai ya. Itu rantai pertama. Rantai kedua ini. Turunan dari cos apa? Turunan dari cos. Jadi ini kali aja kan kurang nanti. Turunan dari cos apa? Min sin kan? Min sin. Seperti ini. Ya. Jadi dikali min sin. Nah, ini juga turunan. Fungsi juga. Cuma turunan dari X1 ya. Turunan dari X1. Turunan dari pi per 6 0. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau ini 2X, maka ini 2. Kalau ini 3X, ini 3. Kalau ini setengah X, ini setengah. Gitu maksud saya. Oke, kita udah dapat dy per dx. Ya. Ini. Nah, kita diinginkan apa? Ya, dy per dt udah ketemu ini. Ya. Ini X-nya pi per 3. Sekarang kita masukkan X pi per 3 kan gitu. Jadi dy per dt itu akan sama dengan ini. Dy per dx ini persis seperti ini. Ya, saya tulis agak kecil lagi ya. 4 kali 3, 12 ya. Minnya saya taruh di depan ya. Jadi min 12. Ini dulu ya. Sinus X min pi per 6 kali ini. Cos X min pi per 6 kuadrat ya kali ini 0,6.
Nah, ini dE per dt. Ya, yang ditanyakan dE per dt untuk X-nya pi per 3. Sekarang Anda masukkan X-nya sama dengan pi per 3. Itu pi per 3 itu kita hitung di sini nih maksudnya. Nah, dan di sini. Karena itu saya akan hitung X kurang pi per 6 dulu. Ya, dari sini X kurang pi per 6 itu berapa? Karena ini sudut yang di dalam sinus kan. X-nya pi per 3. Pi per 3 itu 2 pi per 6. Dikurangi pi per 6. Hasilnya adalah pi per 6. Kalau Anda nggak ngerti pi per 6 itu, dalam radian, ini 180. Dibagi 6, 30. Jadi 30 derajat itu. Ya, jadi X-nya itu 30. X min pi per 6 ini sama dengan 30 derajat. Sehingga nanti ini hasilnya adalah min 12 sinus 30 derajat. Gitu ya. Kali cos 30 derajat pangkat 2 kali 0,6. Nah, itu hasilnya. Sekarang Anda masukkan min 12. Sin 30 itu setengah. Cos 30 setengah akar 3 ya. Dikuadratkan. Ya, kali 0,6. Ya, berupa angka. Jadi berupa angka, makanya di sini berupa angka ya. Ya, cos 30 kan setengah akar 3 kan. Oke, kalau kita hitung berapa ini? Oke, hitung aja ya. Kita kuadratin dulu deh biar nggak salah. Min 12 kali setengah min 6 ya. Min 6, ini min 6. Ini akar 3 dikuadratin 3 per 4. 3 per 4 kali 0,6. Ya. Ini kalau kita bagi 2, sisa 2. Ini kalau kita bagi 2, sisa 0,3. 2 ini bisa kita bagi lagi dengan min 6, min 3. Sehingga hasilnya adalah min 3 kali 9, min 9. Kali 0,3. Jadi hasilnya adalah min 2,7. Nah, min 2,7. Ya. dx per d per dt kan ini, d per dt. Anda lihat, Y satuannya cm, ya, Y satuannya cm, T satuannya detik. Kalau mau detail seperti itu, ya. Jadi min 2,7 cm per detik. Jadi jawaban A. Ya. Jadi jawabannya A ini. Jadi perhatikan lagi kalau kita rangkum rumusnya. Laju perubahan suatu fungsi. Jadi kalau dibilang laju perubahan Y fungsi X pada X sama dengan A. Jadi nilai X-nya sama dengan A. Nah, perubahan itu, laju perubahan itu dinyatakan oleh dy per dt. Perhatikan, laju perubahan itu terhadap waktu. Ya, sementara dari sini Anda akan dapat dy per dx. Karena itu untuk mendapat dy per dt Anda gunakan persamaan parameter. Dy per dt adalah dy per dx kali dx per dt. Itu. Ya, demikianlah 4 soal yang kita jelaskan ini. Karena waktunya cukup lama, maka kita akhiri saja sampai di sini. Nomor berikutnya nanti 19 kita masukkan di part 3. Jadi ini ada hal-hal baru yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah bagaimana menurunkan fungsi eksponen kalau berbentuk fungsi seperti ini. Kemudian yang kedua ada turunan fungsi parameter. Ya, kalau Y sama dengan fungsi T, X fungsi T, kita ditanya dy per dx. Ya, itu kita buat rumus parameternya tadi ya, yang ini. Kemudian ada pengertian laju perubahan. Laju perubahan suatu fungsi itu maksudnya misalnya fungsi Y itu dy per dt. Ya. Fungsinya bisa aja bukan terhadap T, terhadap fungsi lain. Maka Anda harus pakai persamaan parameter. Ya. Seperti itu. Nah, tentang nilai ekstrim akan kita pelajari nanti di part 3. Ya. Tinggal satu bagian lagi nilai ekstrim. Demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Terima kasih Anda telah menonton video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, maka silakan kalau belum subscribe, di-subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti video terbaru kami untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang fisika, matematik, kimia sehingga Anda bisa menjadi master dan siap ujian kapan saja. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.